Temanya sih melangkah dan bangkit bersama. Nanti akan ada pawai budaya dan dilanjutkan dengan Serang Fair. Di situ akan dipamerkan beberapa UMKM di Kota Serang. Kita itu memakai kebaya khas Banten berwarna krem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Sekarang saya Agung Yulianto Wibowo, Content Manager tribunbanten.com. Nah, Kota Serang akan memasuki usia ke-15 tahun pada Agustus 2022. Seperti apa gegap gempita kegiatan dalam rangka HUT ke-15 Kota Serang? Sekarang saya sudah berada di kantor Dinas Kominfo Kota Serang. Saya mau ngobrol santai bersama Kepala Dinas Kominfo, Pak Arif Rahman. Kita ikuti wawancara itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Sekarang saya sudah bersama Pak Kepala Diskominfo Kota Serang, Pak Arif Rahman Hakim. Langsung kita ngobrol sama beliau. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menemui kami Pak. Siap, baik. Nah Pak, lagi sibuk apa ini Pak sekarang? Ya sibuk untuk pemerintah Kota Serang sedang menyiapkan persiapan ya hari jadi Kota Serang yang ke-15 dan HUT RI yang ke-77. Itu berdekatan ya? Berdekatan ke 10 dan tanggal 17 Agustus. Kota Serang tanggal 10, HUT RI 17 Agustus. Iya. Sudah seperti apa Pak persiapannya? Ya sedang masih tahap persiapan. Kebetulan Kominfo ini diberi tugas untuk menyiapkan logo ya. Logo sih kita sudah selesai, tinggal nanti kita sampaikan ke panitia dan pimpinan. Logonya apa Pak? Sudah ya, ada? Logo sih sudah ada, ya hasil beberapa revisi ada di HP saya. Logonya. Oh iya, nanti kita lihat Pak, kita buka. Siap. Temanya apa kira-kira Pak, HUT Kota Serang ke-15 itu? Temanya sih melangkah dan bangkit bersama. Intinya itu. Jadi melangkah dan bangkit bersama menuju kota peradaban yang berdaya dan berbudaya. Berbudaya. Itu sekaligus penyemangat setelah pandemi Covid tadi. Ya, bisa juga melangkah dan bangkit bersama untuk pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 ini. Berapa lama ini Pak HUT Kota Serang nggak dirayakan itu Pak? Atau nggak ada kegiatan? Secara besar-besaran ya baru tahun ini setelah 3 tahun ini Pak. Dari semenjak awal COVID-19 tahun 2019 ya. 2020 Pak? 2020 itu kita mengadakan hari jadi dan HUT RI itu terbatas ya. Karena memang virtual Pak ya? Virtual dan juga jika melalui upacara juga tidak menyertakan peserta yang banyak. Nah, kegiatannya apa aja nih Pak? Kira-kira mau menyambut HUT Kota Serang? Ya itu nanti akan ada pawai budaya dan dilanjutkan dengan Serang Fair. Serang Fair. Serang Fair ini nanti ada, kita akan membuka stand-stand ya di alun-alun Kota Serang. Itu leading sektornya Dinas Koperasi dan Perdagangan. Di situ akan dipamerkan beberapa UMKM di Kota Serang dan juga kuliner. Ya. Di mana itu Pak lokasinya? Di alun-alun barat nanti. Oh di alun-alun barat. Iya. Berapa lama itu Pak? Kira-kira 4-5 hari Pak. Tanggal 20-an. 20 Agustus. Jadi selesai kita menunggu rangkaian HUT RI, sudah kita selesaikan baru kita adakan pawai dan Serang Fair tersebut. Rencananya seperti itu. Kalau pawai budaya itu kapan Pak?
Pawai budaya tanggal 20-an. 20-an juga ya? 20-an juga. Itu kayak karnaval gitu atau? Ya, karnaval. Kita nanti diinstruksikan untuk memakai pakaian khas seperti yang terlihat di layar itu. Merah marun dan belangkon, sarung, dan juga untuk wanita itu memakai kebaya khas Banten berwarna krem ya. Jadi itu nanti akan kita mengikuti pawai dan juga kita harus menyertakan sanggar-sanggar seni, Pak. Sanggar-sanggar seni yang di Kota Serang. Jadi misalkan kita kerjasama dengan sanggar seni, misalkan kita akan menampilkan terbang gede khas Serang. Ya nanti kita sama-sama berjalan, itu ada penilaian. Jadi yang dinilainya adalah keseniannya dan juga keseragaman kerapihan peserta pawai. Peserta pawai itu umum pelajar atau kecamatan atau? Kecamatan dan kelurahan termasuk OPD dan juga organisasi masyarakat dan juga sekolah. Oh, semua itu? Iya, gitu. biasanya ikut serta berpartisipasi. Berarti penilaian nanti dapat hadiah Pak ya kalau yang menang? Hasil ya? rapat kemarin seperti itu, cuma yang dinilai itu keseniannya. Oh, yang dinilai kesenian. Tapi pas yang pawai budaya itu? Iya, pas pawai budaya. Hadiahnya apa Pak? Ya, rencana sih dana pembinaan. Oh, pembinaan. Itu reading sektornya Dinas Dispora Par ya. Oke, berarti ada juara 1, 2, 3 gitu? Iya, seperti itu. Oh, iya. Nah, pada momentum itu kira-kira ada program nggak Pak yang diluncurkan ketika pas momentum HUT ke-15 Kota Serang itu Pak? Ya itu tadi, kita sesuai tema, karena kita kemarin menghadapi COVID-19, jadi kita ingin memulai sesuatu yang melangkah dan bangkit bersama untuk memulai kegiatan untuk bangkit kembali setelah bangkit pandemi kembali ya? Setelah pandemi. Ya pemulihan ekonomi ataupun pemulihan aktivitas-aktivitas masyarakat. Tapi kegiatan ini digelar ketika status Kota Serang masih di level 1 Pak ya? Di level 1 untuk saat ini. Nah kalau misalnya itu berubah gimana? Nah itu kami belum bisa menyampaikan harus bersikap seperti apa nanti antisipasinya. Nah kira-kira Pak, Diskominfo ini nanti pas ulang tahun terus kemudian ke umur 15 tahun mau seperti apa Pak Diskominfo ini Pak? Ya kita sih intinya langsung saja ketika ya menjabat di Kominfo ini ya saya ingin mengembangkan Smart City, ya program Smart City yang sudah berjalan. Jadi saya ingin melengkapi dokumen-dokumen yang seharusnya sudah dipunyai untuk melengkapi bagaimana kita menjalankan atau gerakan menuju Smart City itu. Kita membuat ya dokumen arsitektur SPBE, dokumen manajemen resiko, dan juga master plan Smart City. Ini sedang kita buat karena itu dasar-dasar Smart City harus dibangun, harus sudah mempunyai itu. Nah, Pak Arief ini kan baru dilantik sebagai Kepala Diskominfo Desember Pak ya? Desember. Ini sudah setengah tahun Pak ya? Iya. Gimana Pak rasanya Pak? Ya karena ini amanah dan tugas dari pimpinan sih, saya cukup senang lah. Bagaimanapun ini sudah menjadi tugas pokok dan fungsi saya selaku Kepala Dinas, saya harus menjalankan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Sebelumnya jadi protokoler Pak ya? Ya di protokol. Ada perubahan pola hidup atau gimana nggak Pak? Kalau dari sisi kesibukan pergerakan ya lebih sibuk ketika menjadi kepala bagian protokol karena memang harus mendampingi Pak Wali, Pak Wakil, dan sampai Pak Sekretaris Daerah. Ya, agenda-agenda beliau harus kita kawal bagaimana ini agenda bisa berjalan dengan baik lah ya. Iya, berarti Diskominfo dijabat sama Pak Arief ini pengen bawa Serang ini jadi Smart City Pak ya? Iya. Itu kayak gimana sih Pak? Boleh tahu kalau bayangan dulu Pak, cita-cita Pak Arief Rahman tuh mau bawa Kota Serang jadi Smart City itu Pak? Ya itu tadi,
Eh, saya yang sudah saya sampaikan ya mungkin pertama ya ingin melengkapi bagaimana sih smart city itu untuk menjadi kota yang pintar ya kita harus mempunyai dokumen-dokumen tadi yang saya sampaikan. Oh, berarti merapikan dokumen dulu Ya sebagai dasar lah. Memang dari pencapaian dari pejabat dulu kami sudah kami anggap bagus lah ya. Kami mengembangkan dan untuk dari anggaran untuk internet pun sudah naik tahun sekarang ya kami sih inginnya internet itu bisa mencapai sampai sekolah-sekolah ya SD dan SMP semua ruang terbuka hijau tapi untuk saat ini kami memang belum bisa merealisasikan tersebut masih banyak blank spotnya. Masih banyak blank spot Pak ya? Ya masih cukup banyak lah masih. Oke Pak, berarti Smart City itu satu di antara programnya koneksi internet Pak ya di ruang-ruang terbuka itu ya? Ya bagaimana kita inginnya digitalisasi kehidupan ya. Ya CCTV kita juga beberapa titik akan kita pasang untuk tahun ini 25 titik. Oh 25 titik? 25 titik yang terdahulu juga sudah cukup banyak ya. Itu di jalan-jalan atau di jalan-jalan? Di jalan-jalan Pak ya? Jalan-jalan dan juga kan di sini juga ada beberapa aplikasi yang sudah kita bangun ya. Jadi integrasikan dengan di aplikasi Ragem. Di situ ada beberapa layanan ya informasi ke masyarakat seperti harga sembako dan lain-lain lah. Berarti itu satu aplikasi tapi harga sembako. Itu di pasar rawa, pasar lama gitu atau di itu kita mendapatkan informasi dari Perindakop. Jadi Perindakop yang survei ke tempat. Iya, dia juga punya aplikasi dan itu diintegrasikan dengan kita dengan aplikasi Ragem. Namanya apa Pak? Ragem. Bisa diunduh. Oh, berarti Ragem itu menampilkan harga sembako. Harga sembako. Sekaligus bisa pesan di situ nggak Pak? Atau mungkin nanti pengembangannya ke sana? Nanti e-katalog lokal sedang mulai dibangun oleh pemerintah Kota Serang ya dikomandai oleh Pak Asda II. Nanti ya sudah akan ke sana kita. Berarti nanti nggak usah keluar, kalau belanja nggak usah keluar Pak ya? Tinggal pencet aja tuh ya? Iya, misalkan mau rapat ya konsumsinya ya bisa dari pedagang lokal gitu. Oke, akan dipersiapkan seperti itu sih inginnya. Tapi berapa aplikasi yang sudah dikembangkan di Skominfo? Sementara 8 Pak. 8 ya? Cuma saya tidak hafal satu. Yang paling andalan tapi itu Pak, Ragem tadi? Ragem. Itu yang menjadi andalan ya? Integrasi di situ ada beberapa menu ya. Nah kalau cita-cita Pak Arif sendiri, aplikasi kira-kira yang selain Ragem tadi yang untuk pelayanan masyarakat, apalagi Pak kira-kira Pak? Yang pengen Skominfo kembangkan? Saya sih ingin mempunyai aplikasi seperti misalkan bagaimana aplikasi RT RW barangkali seperti itu ya. Bagaimana misalkan si RT RW itu ya tapi harus melalui Android. Misalkan si RT RW tersebut ingin mengadakan kerja bakti, kas RT, kas RW atau mengadakan kegiatan-kegiatan itu bisa mengkondisikan warganya tuh melalui aplikasi. Seperti itu. Nggak ngumpulin aja gotong royong gitu ya. Biar pada ngumpul gitu ya. Ya seperti itu. Berarti masjid udah nggak laku lagi Pak, nanti nggak pakai toa lagi. Ya seperti itulah. Pak Arif udah berapa lama jadi ASN Pak? Kurang lebih 20 tahun. 20 tahun Pak ya? 20 tahun ya. Itu memang cita-citanya jadi ASN Pak? Ya seperti itu karena memang keluarga besar kebanyakan ASN Pak. Gitu. Selama 20 tahun di Pemkot Serang Pak ya? Saya mendapatkan CPNS-nya di Pemprov Banten Pak tahun 2022. 2022? Iya. 2002? 2002 maaf. 2002. Ketika Kota Serang terbentuk 2007 ya. 2007. Saya pindah ke Kota Serang karena merasa Kota sendiri? Kota sendiri. Kota kelahiran Pak ya? Kota kelahiran. Iya, iya. Waktu di Pemprov, waktu masuk jadi ASN, jadi apa dulu Pak? Masih saya staf di sana, di Biro Pemerintahan. Setelah ke Pemkot Serang? Masih staf sebentar, masih cuma dapat promosi eselon 4 di kepegawaian waktu itu, bidang diklat saya. Terus pernah jadi camat juga Pak ya? Pernah, sebelumnya lurah terus ke camat. Lurah jadi camat, komplit Pak ya, sekarang kadis.
Ya, seperti itulah. Nanti bisa jadi sekda ini Pak. Ah, Amin gitu ya. amin. Nah Pak, selama 20 tahun jadi ASN, kira-kira apa suka duka ya Pak? Atau ada nggak pengalaman yang kira-kira nggak terlupakan selama jadi ASN itu ngapain, kenapa aja Pak? Ya sebetulnya dengan dengan kepindahan saya ke Pemkot Serang juga itu suatu ya keputusan yang saya dianggap nekat oleh rekan-rekan di provinsi. Tetapi saya punya keinginan bagaimana membangun Kota Serang. Akhirnya saya pindah ke Kota Serang dengan PAD yang kita sebut dulu seadanya. Suka dukanya itu ya bagaimana dulu membawa alat kerja dari rumah, pakai yang ada di rumah, terus ke kantor. Iya, misalnya komputer ya, karena emang belum ada dulu. Iya. Oh itu pakai komputer sendiri dibawa ke kantor? Iya, sampai kipas angin karena belum ber-AC dulu Pemkot lama di situ. Kipas angin bawa sendiri, bahkan pernah TPP-nya ya tunjangannya belum bisa dibayarkan karena keterbatasan anggaran. Itu aja sih dukanya. Iya. Tapi alhamdulillah karena tekad pimpinan-pimpinan yang dulu sampai sekarang ya kita sudah sedikit-sedikit ada perbaikan dan bisa sejajar lah dengan kabupaten kota yang lain ya. Berarti juga ada duka yang lain selain itu Pak ya? Yang paling saya ingat itu saja Pak. Itu termasuk pengalaman yang tidak terlupakan juga selama jadi. Iya, karena karena disebut sebagai keputusan yang dianggap berani oleh rekan-rekan saya di provinsi. Karena di provinsi kan dari sisi sudah kesejahteraan, mapan, pindah lebih baik gitu. Itu saja sih Pak. Tapi apa sih Pak sebenarnya selain dorongan bahwa ini untuk kota kelahiran saya itu, selain itu ada apa Kak? Kenapa dari Pemprov yang tadi mapan, kemudian dari merintis tapi sampai bawa komputer sendiri itu selain karena tanah kelahiran, apalagi yang mendorong itu Pak kira-kira Pak? Karena saya meyakini kota Serang ini akan maju itu aja. Meskipun pada saat saya nanti pensiun belum tidak seperti ekspektasi saya, paling tidak saya akan bangga lah bahwa saya pernah menjadi bagian dari pemerintah kota Serang, itu aja. Berarti yakin bahwa kota Serang akan maju Pak ya? Akan maju. Nah sekarang berada di tangan Bapak ini, Diskominfo. Kan Diskominfo kan juga ya itu tadi kayak smart city kan, itu PR besar. Dari sisi konsep kan bagus Pak, tinggal nanti tergantung implementasinya kayak gimana kan Pak? Ya, implementasinya ya nanti sebetulnya kalau emang anggaran itu memungkinkan, sebenarnya banyak yang harus dikerjakan oleh Diskominfo Kota Serang ya. Di antaranya seperti bagaimana membangun infrastruktur fiber optik gitu kan, yang bisa menjadikan kualitas internet sambungan koneksi internet lebih bagus ya. Untuk saat ini kan baru sedikit lah fiber optik yang ada di kita, selebihnya memakai sistem antena radio katanya yang emang tidak stabil. Selain itu juga ya bagaimana sih membuat 6 dimensi smart city dapat terrealisasi ya. Termasuk TV digital tuh juga ya? Peralihan ke sana ya? Iya, nanti itu sih. Nah, kalau untuk itu kita sedang persiapan mengumpulkan data-data ya. Sudah beberapa kecamatan untuk diberikan nanti distribusi STB ya, secara gratis STB. Untuk rumah tangga miskin. Gratis Pak ya? Ya gratis dari Kemenkominfo. Iya, dari Kemenkominfo. Berarti lagi pendataan untuk berapa orang yang nanti kira-kira dapat STB? Iya, sudah 4 kecamatan yang masuk. 5 kecamatan sudah masuk, nanti sedang kita rekap, nanti dituangkan dalam SK Wali Kota, kita kirimkan ke Kemendagri dan Kemenkominfo. Karena switch off-nya TV analog ke TV digital itu kan November rencananya. Ya, November tahun ini, 2022. Ya, itu menjadi pekerjaan Dinas Kominfo juga dari sisi sosialisasi nanti. Semoga lancar Pak ya. Semoga lancar. Semoga, amin. Smart City ini juga semoga bisa terrealisasi. Nah terakhir Pak, hobinya apa Pak? Saya hobinya olahraga sih Pak. Apa olahraganya Pak? Renang kah, sepeda kah, atau karate kah? Saya hobinya bola Pak.
Meskipun bola? sudah tidak kuat main bola gitu. Sekarang masih main bola nggak, Bu? Sudah jarang, Pak. Oh, sudah jarang. Cuma saya suka menonton bola sekarang. Selain menonton, apa olahraga yang biasa Pak Arif masih lakuin? Nggak ada. Jogging pagi saja, Pak. Oh, jogging pagi aja. Iya. Oke. Oke, Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin saja semoga lancar untuk HUT ke 15 Kota Serang. Sport City-nya juga bisa berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Arif Rahman Hakim. Ya, sama. Oke, Tribuners, itu obrolan singkat saya bersama Pak Kepala Diskominfo Kota Serang, Pak Arif Rahman Hakim. Semoga lancar semuanya, sehat selalu Pak Arif ya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.